Halo semuanya. Jadi kami di sini dari kelompok 9 Nono. Di sini kami lagi kunjungan field trip di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya teman-teman, dan hari ini kami akan mewawancarai salah satu kasih yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yaitu Bapak Zalmianto Agung Saputra, SHMH. Sebagai kasih upaya hukum Iya. Tinggi Jawa Timur. Oke, habis ini langsung kita wawancara ya, dan kita tampilkan beberapa foto-fotonya. Iya, karena Ya. kemungkinan di sana kami tidak akan bisa merekam. Ya, oke, sampai jumpa. Bagaimana tanggapan Bapak tentang 17+8 tentang rakyat itu bagaimana kalau menurut Bapak? 17+8 itu memang curahan hati dari rakyat. Tapi ya, atau di garis bawahi 17+8 itu memang pada dasarnya fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu segala tuntutan yang memang segala kebutuhan rakyat yang belum tercover oleh pemerintah. Kesejahteraan aja belum tercover, tapi malah dibebani oleh pajak. Dan itu merupakan bagian dari misalnya tuntutan 17+8. Itulah mahasiswa sebagai penggerak masyarakat turun. Namun ternyata ada pihak-pihak berkepentingan yang bersinggungan dengan pemerintah memanfaatkan mahasiswa-mahasiswa ini, menunggangi mahasiswa, memanfaatkan momen-momen tersebut untuk mengacaukan negara. Terkait dengan peran kejaksaan dalam bentuk transparansi, itu saya mau mengadukan sesuatu, nah gitu loh, bikin laporan pengaduan. Tentu saya sampaikan lagi, kalau ada kalau ingin mengadukan sesuatu, kita bicara misalnya ada sebuah korupsi, ada pelanggaran korupsi, tentu Anda harus mempersiapkan bukti minimal bukti permulaan yang cukup lah, diterima oleh kejaksaan, terus nanti didisposisi oleh pimpinan, tunjuk jasa untuk menelaah apakah ini layak atau tidak. Kalau terbukti bisa menetapkan tersangka, bisa menaikkan ke persidangan sampai proses penuntutan di persidangan sampai si. Dalam proses itu semua tentu ada transparansi. Bisa datang langsung, bisa ini SPBT atau menanyakan langsung. Oke, kita sudah selesai interview Pak Zalmianto tadi. Sekarang kita akan menjelaskan apa yang kita dapat dari interview tadi. Halo semuanya, jadi berdasarkan reportase yang sudah kami lakukan dengan tema bagaimana peran kejaksaan dalam mewujudkan transparansi hukum, ya, yang di tengah maraknya isu tuntutan 17/8. Jadi, berdasarkan wawancara bersama Bapak Zalmianto, SHMH, selaku kasih upaya hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, kami mendapatkan banyak sekali wawasan tentang bagaimana sih peran kejaksaan dalam mewujudkan keadilan dan keterbukaan hukum di Indonesia. Baik teman-teman, untuk latar belakangnya sendiri mungkin sudah tidak asing bagi kita semua mendengar tuntutan rakyat 17+8 yang beberapa hari lalu terjadi demonstrasi di mana-mana. Yang salah satu tuntutannya adalah transparansi hukum dan juga pengesahan UU perampasan aset. Namun karena pengesahannya tak kunjung selesai, sehingga menyebabkan masyarakat muncul suatu kemarahan, muncul suatu rasa ingin mewujudkan pengesahan undang-undang tersebut. Namun dalam pelaksanaan demonstrasi tersebut, menurut Bapak Zalmianto, terdapat beberapa oknum yang melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum, sehingga mencederai tujuan utama demonstrasi tersebut. Salah satu poin terpenting dalam 8 tuntutan rakyat yaitu terletak pada poin keempat, yaitu sahkan dan tegakkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor. Dan menurut Bapak Zalmianto, pelaksanaan dari undang-undang tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan undang-undang tersebut belum disahkan oleh pihak yang berwajib. Nah, meski menghadapi keterbatasan regulasi, Kejati Jawa Timur menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa. Pada tahun 2022, Kejati berhasil memulihkan aset sebanyak 45 miliar rupiah. Dan pada tahun 2024, angka itu melonjak sangat tajam menjadi 1,3 triliun rupiah. Bapak Zalmianto juga menegaskan bahwa kejaksaan berkomitmen terhadap transparansi hukum. Salah satu langkah nyata yaitu adanya penerapan pelayanan terpadu satu pintu.
Sebagai penutup wawancara, Bapak Zalmianto menyampaikan bahwa bela negara tidak hanya diwujudkan dengan mengangkat senjata, tetapi melalui menegakkan keadilan yang secara jujur, berkeadilan, dan transparan. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan pembelajaran bahwasanya transparansi hukum bukan hanya tanggung jawab dari lembaga, tetapi juga merupakan cerminan dari moral bangsa. Keadilan hanya akan hidup apabila didukung oleh keterbukaan dan kejujuran. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum telah berusaha mewujudkan transparansi hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga keadilan hukum. Salah satunya dengan adanya PTSP, yaitu pelayanan terpadu satu pintu yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan bahwasanya ada penyelewengan hukum. Kemudian masyarakat juga bisa memantau proses-prosesnya dari awal hingga hasil akhirnya. Juga kejaksaan akan selalu mempublish semua hasil kasus hukum ke media massa, baik melalui Instagram hingga ke tempat-tempat berita. Juga seperti kasus yang terbaru, di mana kejaksaan telah mengembalikan kembali aset negara yang berjumlah hampir 13, bahkan lebih dari 13 triliun yang diberikan langsung oleh Bapak Jaksa Agung kepada Bapak Menteri Keuangan kita. Jadi, bagaimana keterkaitan Pancasila terhadap studi kami, yaitu keterkaitan pada sila kedua dan sila kelima, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan relevansinya karena penegakan hukum yang transparan merupakan bentuk dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan juga hak asasi bagi setiap warga negara. Dan juga keterkaitannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana keterbukaan hukum dan pemberantasan korupsi ini merupakan wujud nyata dari keadilan sosial yang memastikan bahwa hukum berjalan tanpa pandang bulu. Transparansi hukum memiliki keterkaitan dengan SDGs ke-16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution, yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Nah, studi ini sejalan dengan tujuan dari SDGs ke-16, yaitu membangun lembaga hukum yang transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan. Untuk harapan dari report studi ini adalah yang pertama, menambah pemahaman mahasiswa tentang transparansi hukum di lembaga penegak hukum. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa dapat lebih kritis dan terhadap isu dan HAM di Indonesia. Yang keempat adalah menumbuhkan semangat bela negara melalui dukungan terhadap penegakan hukum yang jujur dan transparan. Sekian field study dari kami. Dadah!